Kisah diawali dengan pembubaran tim Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat yang menyelesaikan misinya untuk berperang. Lalu ada seorang sersan yang bernama Cameron Poe, ini dia orangnya, yang akhirnya pulang ke kampung halamannya di daerah Alabama. Dan dia bertemu dengan istrinya Tricia Poe yang ternyata sedang hamil. Di sebuah bar diperlihatkan ada sekelompok preman yang sedang mengincar dan mencoba mengganggu Tricia. Poe yang melihat itu berniat untuk memberikan mereka pelajaran, namun dicegat oleh istrinya. This is a special occasion. I've been dancing with my wife. Hey, Cameron, no. Sepulangnya dari bar, preman itu datang mencegat mereka di jalan. Dan akhirnya perkelahian pun tak bisa terelakkan lagi. Sehingga dan dalam keadaan terdesak, Poe yang tanpa sengaja membunuh salah satu dari mereka dan membuat dirinya ditangkap polis. Sementara di kantor polisi, pengacara Poe menyarankan untuk mengakui kesalahannya agar mendapatkan kompensasi hukuman 1-4 tahun penjara. Karena jika tidak, ia tidak mengakuinya, maka hukuman akan lebih berat, yaitu 10 tahun penjara. Ternyata pendapat dari pengacaranya salah. Walaupun Poe mengakui kesalahannya, tapi hakim tetap menjatuhkan vonis hukuman di penjara federal selama 10 tahun. Di dalam penjara, terlihat Poe menulis surat untuk istrinya. Ia menyesal karena tidak bisa melihat kelahiran anaknya yang sudah lama dinantikannya. Cradled in your arms. And a first smile. Things have made me quite pop. Di penjara, ia memiliki teman yang bernama Odal, tapi dia sering dipanggil Baby O. The other day, baby. Singkat cerita, anaknya lahir, yaitu seorang putri cantik yang diberi nama Casey. Casey juga sering mengirimkan surat pada ayahnya yang ada di penjara. Tapi Poe tidak mengizinkan anaknya itu untuk menjenguknya karena ia tidak mau anaknya melihat kehidupan penjara yang bisa saja itu akan memberikan pengaruh negatif pada anaknya. Mama says I have to go back. Hopefully this finds you still going to the first grade. Waktu pun terus berlalu dan akhirnya Poe akan mendapatkan kebebasannya dan ia akan segera bertemu dengan keluarganya tepat di hari ulang tahun anaknya itu. July 14th. I can't wait to meet you, honey. Poe menyempatkan diri memberikan anaknya sebuah boneka kelinci untuk hadiah ulang tahunnya. Dan setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pembebasan, Poe akhirnya dibebaskan secara bersyarat. I'm going home, son! Temannya Odal merasa sedih karena ia masih lama untuk bisa mendapatkan kebebasan. Waktu pembebasan tiba, dia bersama Odal akan terbang dengan sebuah pesawat milik Marshal Amerika Serikat. Pesawat itu membawa para narapidana untuk dipindahkan. Berbeda dengan Poe yang hanya sekedar dibebaskan dan cuma menumpang pula menuju ke bandara di daerahnya, yakni Alabama. Walt Disney movie. My name is Bishop. Guard Bishop to you. Cameron Poe. Yes, ma'am. As long as I make it home on time, that makes no never mind. Penerbangan itu juga sangat khusus karena membawa para narapidana untuk lembaga permasyarakatan Fulton, Alabama, yang mana penjara itu diperuntukkan kepada para penjahat terburuk yang sebagian dari mereka divonis seumur hidup, bahkan ada yang sampai vonis mati. Ketika di dalam bus, Odal menyampaikan ke opsir wanita yang bernama Bishop bahwa dia harus disuntik dulu sebelum menaiki pesawat, sedangkan Poe masih akan tetap diborgol walaupun dirinya sudah dinyatakan bebas bersyarat. Di hanggar pesawat, Dinas Marshal Amerika Serikat melakukan persiapan untuk membawa narapidana itu ke salah seorang anggota Marshal mereka. Ia bernama Vincent Larkin. Ia menjelaskan bahwa 6 narapidana akan diturunkan di Carson City, sementara yang lainnya dibawa ke Fulton, Alabama. Blew up a meeting of the National Right to Quote. They represented. Pesawat itu juga akan diawasi oleh anggota DEA atau Drug Enforcement Administration yang dipimpin oleh Duncan Malloy. Dan ini orangnya. Duncan kemudian menemui Vince dan anggota DEA lainnya yang bernama Willie bermaksud untuk menyamar sebagai narapidana dengan tujuan untuk mengawasi narapidana di atas pesawat. Duncan mengingatkan untuk membawa pistolnya, namun Vincent mengatakan untuk tidak boleh ada senjata di dalam pesawat miliknya. Pistol hanya boleh di lemari kokpit pesawat dan Duncan pun mengalah. Duncan memerintahkan kepada Willie untuk memberikan pistolnya kepada Vince, tapi tampaknya saat sedang diperiksa untuk masuk ke dalam pesawat, justru Duncan malah menyisipkan
menyembunyikan pistol di kaos kaki Willy. You guys are late. Okay. Persiapan pemindahan pun akan mulai dilakukan. Satu persatu narapidana kelas kakap diperiksa, diantaranya adalah William Bedford alias Billy. Ia ternyata seorang pembunuh massal. Lalu ada Nathan Jones atau Dog. Dog ini dikisahkan seorang negro pelaku peledakan bom di pertemuan orang kulit putih National Rifle Association. Ada narapidana yang telah melakukan kejahatan seperti penculikan, perampokan, pembunuhan sampai pemerasan yang bernama Cyrus Grillson atau biasa disebut Cyrus the Virus. Ini dia tampang songongnya. Lift your tongue. Cyrus ini adalah penjahat yang merasa bangga jika membunuh banyak orang. Bahkan di dalam penjara, ia juga sudah membunuh 11 narapidana lainnya. Di belakangnya ada Cameron Poe yang tentunya narapidana yang sudah kita kenal. Ketika hendak masuk ke pesawat, ia terlebih dulu diperiksa dan salah satu opsir bernama Falzon, ia menyita sebuah foto anaknya yang ia simpan di kantong baju milik Poe. Tentu saja Poe berjanji ia akan mengambil kembali barangnya tersebut. Oh, now look at this fashion. Di dalam pesawat juga ada seorang pria bernama Pinball Parker yang merupakan seorang perampok dan pengedar narkoboy. Juga di sana ada Johnny, seorang pemerkosa yang sudah memperkaos 23 perempuan, dan kelihatannya si Johnny ini tertarik pada opsir wanita yakni Bishop. The truth. It doesn't have quite the same ring to. Sebelum berangkat, opsir Falzen memberikan arahan dan peraturan untuk narapidana di atas pesawat dengan tegas. Ia mengatakan akan melakukan pemukulan jika ada narapidana yang mencoba berulah. Tapi saat pesawat akan take off, ternyata salah satu narapidana di sana yang bernama Cyrus menyembunyikan sebuah jarum di dalam kulit tangannya. Ia terlihat sedang mencoba untuk melarikan diri dan pesawat pun akhirnya terbang. Dan di sana, Cyrus alias Virus berhasil membuka borgolnya. Sementara itu, Pinball menyembunyikan korek dan sedikit minyak di dalam tenggorokannya. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Para narapidana itu kelihatannya sedang merencanakan sesuatu yang besar di atas pesawat. Sementara Pinball melakukan ini pada rekan di sampingnya, sehingga... The fuck are you doing? Ya, akibat dari pembakaran itu membuat para penjaga di sana menjadi fokus ke Pinball. Opsir Bishop yang melihat itu lalu menarik Pinball menjauhi api. Namun ternyata Pinball malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kunci dari Opsir Bishop. Poe yang melihat aksi nekat itu mulai terlihat panik. Dog yang telah lepas dari kurungan besi berhasil membunuh salah satu opsir di sana. Yang ternyata Opsir Falzen mampu melumpuhkan Dog. Sementara pilot memerintahkan kopilot yang bernama Max untuk mengeluarkan pistol dari kotak karena dirasa keadaan sudah sangat kacau balau. Saat Max akan keluar, tetapi inilah yang terjadi. Dan ya, tembakan itu meleset dan membunuh 2 orang narapidana. Malangnya juga, Max ini harus tewas tertembak. Cyrus berhasil merampas salah satu pistol yang ada di pesawat itu. Ia pun menguasai pesawat tersebut, lalu mengancam pilot untuk menyampaikan info ke Carson City bahwa keadaannya baik-baik saja. Cyrus juga mengeluarkan tembakan dan ngebacot bahwa sekarang dialah kapten pesawatnya. Satu persatu opsir diborgol dan dimasukkan ke dalam kurungan. Cyrus juga membebaskan Billy dari kurungan besi itu. Johnny yang melihat opsir Bishop yang tidak berdaya di dalam kurungan, ia berencana untuk memperkaosnya, tetapi Ugly all day. Cyrus yang melihat kejadian itu membela Poe karena memang Poe sangat membenci pelaku pemerkosaan. Cyrus juga memaksa opsir Falzon untuk memberikan info tentang narapidana yang akan turun di Carson City. Falzon yang terancam, ia jujur mengatakan kepada Cyrus bahwa di Carson City ada 6 narapidana akan turun dan 10 akan naik. Cyrus berencana mendaratkan di Carson City dan memikirkan cara agar rencananya tidak diketahui oleh polisi. Dan ya, ternyata Will yang seorang mata-mata polisi itu langsung menyandra Pinball setelah ia dibuka borgolnya. I'm talking sand.
Willie menyuruh Cyrus menyerah, tapi Poe mengatakan bahwa Willie melakukan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan dan usaha Willie itu malah akan mengakibatkan jatuhnya korban. Dan juga Cyrus menyandra opsir Bishop, tetapi Your DEA, what do you fly, you boys? Don't push me, Cyrus. setelah membunuh Willie, Cyrus menyanjung Poe yang telah berhasil menghilangkan konsentrasi Willie dan ia pun mempercayai Poe. Masalah kembali muncul, kini 3 dari 6 narapidana kulit putih yang akan diturunkan di Carson City justru mereka tewas. Cyrus kemudian mencari 3 orang relawan kulit putih yang akan diturunkan di Carson City. Awalnya Poe bersedia untuk menjadi relawan, namun ia jadi mengurungkan niatnya itu setelah mengetahui kalau mulutnya akan disumpal dan kepalanya akan ditutup ketika turun dari pesawat. Dan juga ia mengkhawatirkan kondisi sahabatnya Baby O yang belum mendapatkan suntikan diabetesnya. Dan belum lagi opsir Bishop yang masih saja ingin diperkosa oleh si Johnny. Boy, a second ago you couldn't wait to get off the guard and then put that dead cop's. Akhirnya Poe memilih opsir Falzon untuk menggantikannya. Dan juga Poe berhasil mengambil foto anaknya itu yang sebelumnya telah diambil paksa oleh Falzon. Fuck you, trailer trash. I just saved your life. Di tempat lain, polisi California memeriksa sel yang telah ditinggalkan oleh napi dan diantaranya sel milik Cyrus. Ternyata di sel milik Cyrus ditemukannya sebuah lubang tembok dan di dalamnya tembok itu ditemukan peta pesawat yang membawanya ke penjara yang baru. Di sana juga ditemukan beberapa catatan Cyrus. Vince yang memeriksa, ia merasa curiga dan rencana si Cyrus ingin kabur. Okay, soldier boy. Maybe. Pesawat kini telah mendarat di Carson City dan pada saat itu sedang dilanda badai. Dan badai ini pula ternyata memuluskan rencana Cyrus yang saat itu ia menyamar sebagai petugas polisi. Ia mengantarkan 6 narapidana turun dari sana dan 10 narapidana dinaikkan ke pesawat yang diantaranya ada Sin Dino, Swamp-Thing, dan Garland Green. Pada saat naik ke pesawat, 10 orang narapidana tersebut kaget campur bahagia karena melihat para narapidana telah menguasai pesawat. Pilot yang telah diturunkan di Carson City kini diambil oleh seorang napi bernama Swamp-Thing. Swamp-Thing kita panggil saja si Gondrong. Ia ternyata memiliki keahlian dalam mengemudikan pesawat. Dengan cerdiknya, ia memindahkan transponder pesawat dan menyuruh Pinball untuk memasangnya di pesawat komersil sehingga pesawat mereka tidak terlacak di radar. Di sisi lain, Poe telah berhasil menyisipkan alat perekam di baju milik opsir Falzon. Alat tersebut kemudian terjatuh. Polisi yang melihatnya kemudian melaporkannya ke Marshal Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa polisi yang ada di pesawat ternyata polisi gadungan. Para aparat kepolisian pun bergerak dengan cepat. Cyrus yang menyadari bahwa polisi sudah mengetahui rencana mereka dan dengan cepat si Gondrong menerbangkan pesawatnya dan meninggalkan Pinball yang masih berada di bawah sampai akhirnya ini yang terjadi. Di tempat lain, Duncan sudah tiba di Marshall AS. Kemudian mempertanyakan pada Vince apa yang terjadi. Namun, ia sangat terpukul karena anak buahnya Willie sudah tewas. Duncan pun marah pada Vince karena merasa anak buahnya tewas karena kesalahan Vince sendiri. Namun Vince menyangkalnya karena anak buah Duncan yang salah karena membawa pistol ke atas pesawat. Duncan membuat rencana mengambil jalan singkat dengan menembak jatuh pesawat tersebut menggunakan helikopter tempur miliknya. Vince melacak keberadaan pesawat tersebut, namun yang ia lacak malah pesawat turis. Make that a fuel. I don't care, guard, Air Force, whatever. Here and get him here now. Sementara di atas pesawat yang sudah dibajak oleh para napi, Poe menemui Cyrus untuk mengetahui rencana mereka dan akhirnya Cyrus pun memberitahukan rencana besarnya. Lerner Airfield, middle of nowhere. That's our rendezvous. 49 minutes from anything. So, now you know. Di Alabama, Tricia dan Casey sedang menunggu kedatangan Poe yang sudah bebas. Tapi seorang petugas dari Marshall AS bernama Grant menyampaikan kepadanya bahwa ada masalah dalam penerbangan suaminya itu. Dan ia diminta untuk bertemu atasannya Vince Larkin. Dan di kantor Marshall, Vince mengatakan pada atasannya Skip bahwa di pesawat itu mereka memiliki seseorang yang memihak pada petugas polisi, yaitu Poe. Poe sendiri telah dinyatakan bebas bersyarat dan
dan seharusnya turun di Carson City. Tapi nyatanya ia menolak untuk turun, yang artinya Poe memiliki sebuah rencana di atas pesawat, dan juga dia adalah seorang pasukan Ranger Amerika Serikat yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya. People up there! About time. Di sana, Duncan mengatakan ingin bersikukuh untuk menembak jatuh pesawat yang dikuasai oleh napi, dan ternyata atasan Vince menyetujuinya. Dan helikopter pun tiba untuk menjemput Duncan dan Skip. Vince kembali mengatakan pada Skip untuk segera membatalkan rencana tersebut, tapi Duncan tetap menolak. Helikopter pun berangkat. Di sisi lain, Doug memerintahkan Poe untuk memperbaiki roda pesawat yang tidak tertutup sepenuhnya. Ternyata setelah dicek, ada jasad pinball yang menggencet roda pesawat sehingga tidak tertutup sempurna. Saat itu, Poe memiliki ide untuk memberikan pesan kepada Vince tentang tujuan Cyrus yang sebenarnya. Dia menuliskan pesan di dalam kaos yang dikenakan oleh pinball. Dengan pesan itu, tentu saja berharap agar Vince bisa menemukan dan membaca pesan tersebut. Oh, boy. Lalu salah satu napi tersebut bernama Billy merasa curiga pada Poe karena dia tidak merasa mengenal Poe yang mengaku berasal dari penjara Quentine yang divonis 15 tahun penjara. Ternyata percakapan itu diperhatikan oleh salah satu napi kelas kakap, yaitu Garland Greens. Ia mengatakan bahwa kemarahan Billy tidak tepat. Garland di sini terlihat bukan seperti penjahat yang mengerikan. Dia justru terlihat seperti orang yang ahli sosiologi. What's wrong with him? My first thought would be Happiness for that gentleman hurts. Sedangkan di tempat lain, di kantor Marshal Amerika, Tricia dan Casey berada di kantor Vince, dan Vince menyampaikan berita buruk padanya bahwa suaminya memutuskan untuk tidak turun dan tetap melanjutkan perjalanannya bersama para narapidana. Tricia memahami maksud suaminya yang memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, Vince mendapatkan sebuah info dari seorang petugas bahwa ada mayat turun dari langit, dan mayat itu menyimpan pesan yang ditujukan kepadanya. Vince menyadari kalau mereka ternyata menuju ke landasan Liner. Dia segera menghubungi Duncan dan menyuruh untuk memutar balik ke arah bandara Liner, karena sebenarnya Duncan berada di jalur yang salah, yaitu menuju ke Arizona. Si Duncan ini malah keras kepala dan tidak percaya dengan omongan Vince. Dia merasa ini adalah akal-akalannya untuk membatalkan rencananya untuk menembak jatuh pesawat yang dikuasai para napi. Melihat hal itu, Vince memutuskan untuk pergi sendiri ke lokasi bandara Liner dengan menggunakan mobilnya. And whatever you got, Sheriff, State True Guard, hold on 1 minute. Di atas pesawat, terlihat Bill sedang memeriksa barang milik Poe di bawah pesawat dan membaca pesan surat milik Poe. Sampai kemudian, Poe datang dan mengatakan untuk tidak menyentuh barang-barangnya. Tetapi... Dan ya, Poe yang emosi karena Billy tidak mau menuruti omongannya, ia menghajar Billy dan akhirnya tewas. Duncan yang kini tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh transponder, dan saat mereka akan menembak, tiba-tiba mereka kaget karena yang mereka kejar adalah pesawat komersil. I'm Elvis Presley. Uncle. Mereka pun memutuskan untuk berbalik arah ke landasan Liner sesuai dengan info yang diberikan oleh Vince. Dasar petugas keras kepala, sudah dibilangin tetap aja ngeyel. Jadinya kan malah didadah-dadahin sama nenek-nenek itu. Vince yang sudah tiba di lokasi landasan Liner, ia pun kemudian bersembunyi. Ternyata di bandara Liner, pesawat yang bersiap untuk menjemput Cyrus telah dibajak oleh teman-teman Sindino. Pesawat itu pun berhasil mendarat tidak mulus. Pesawat itu terjebak dan menenggelamkan sebagian bodi pesawat ke dalam tanah. Para napi itu pun turun dan merayakan kebebasannya. Sementara Cyrus menanyakan pesawatnya ke Sindino. Tapi ia menyuruh Cyrus untuk tetap bersabar. Poe yang berniat untuk turun mencari suntikan diabetes untuk rekannya itu, kemudian melihat Doug akan membunuh ketiga polisi yang tersisa. Namun Poe berhasil menahannya dan mengatakan bahwa sebaiknya Sandra ini disimpan sebelum pesawat Sindino datang. Dan Cyrus yang melihat percakapan itu dari atas pesawat malah memihak Poe dan memerintahkan Doug untuk mengambil traktor untuk menarik pesawatnya yang terjebak. Put the gun down, Nathan. Gonna get a refuel. So get back there and dig the plane out.
Poe melanjutkan tujuannya untuk mencari suntikan untuk sahabatnya itu. Tapi sialnya, ia malah dipukuli oleh teman-teman Shin Dino. Tetapi Nice jet. untung saja Vince datang menolongnya dan Poe memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar anak-anak buah Shin Dino. Setelah aman, Poe menyampaikan kepada Vince untuk menitipkan pesan pada istrinya bahwa ia sangat mencintainya. Namun, ia menegaskan tidak bisa pergi dan meninggalkan sahabatnya yang sedang terluka. So Dino was running a drag on everyone. Now I gotta get back to the plane. Johnny yang melihat rombongan petugas datang menuju ke arahnya, dia lalu menyampaikan ke Doc untuk menyampaikan pesan pada Cyrus bahwa 12 menit lagi rombongan tersebut akan tiba. Para napi itu pun menarik pesawat menggunakan tali secepatnya agar bisa kembali terbang. Namun di tengah-tengah itu, Shin Dino malah kabur menuju ke gudang tempat pesawatnya disembunyikan. Vince yang melihat hal itu mencoba mencari cara untuk membatalkan niat Shin Dino tersebut, sehingga Cyrus yang melihat pengkhianatan yang dilakukan Shin Dino lalu dari peledakan itu, Poe berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke bawah. Dan di saat terjatuh, ia malah bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang bersembunyi di sana. Poe menanyakan kepada kakek tua itu di mana kotak P3K disimpan. Lalu kakek itu pun mengatakan bahwa mungkin ada di dalam mobil ambulan. Di sisi lain, Cyrus dan para napi lainnya sedang merencanakan jebakan untuk iring-iringan para polisi yang akan segera datang ke sana. Mereka pun bersiap di tempat masing-masing dan dibekali dengan senjata. Convoy will enter the boneyard. Initially, we take out the lab, creating a trap. Iring-iringan petugas pun semakin mendekat dan para napi berhasil melumpuhkan satu persatu para petugas yang mengejarnya, sehingga Poe berhasil mendapatkan suntikan itu, kemudian berlari ke arah pesawat, dan sebelum itu ia mengaitkan tali pesawat pada sebuah tembok agar bisa sedikit memperlambat lajunya. Sementara itu, si Johnny nggak kapok-kapok, dia berusaha ingin memperkaos Bishop. Baby O yang tak berdaya mencoba untuk menolongnya, tetapi Don't freak women like. ya, Poe datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Bishop yang ingin diperkaos oleh si Johnny. Di luar pesawat, Cyrus dan para napi lain yang terdesak kemudian berlari ke atas dan akan terbang. Tapi ternyata ada kendala karena tali pengait masih terpasang pada tembok itu. Cyrus pun menembak tembok tersebut hingga akhirnya berhasil pesawatnya terbang. Dan sialnya lagi, mobil mewah milik Duncan yang tadi dipakai oleh Vince menjadi korban karena terkait dengan tali pesawat tersebut. Vince meminta maaf pada Duncan yang telah meminjam mobil mewahnya tadi tanpa izin. Pesawat pun berhasil terbang dan di sana para napi berpesta dan bergembira. Tapi sayang, Doc mendapatkan surat milik Poe yang ditulis oleh anaknya dan langsung melaporkannya kepada Cyrus. Cyrus kemudian menyandra opsir Bishop dan memaksa para narapidana untuk mengaku bahwa siapa yang telah melaporkan ke petugas di Carson City, siapa yang sudah membunuh Billy, dan siapa yang mengikat pesawat. Tiba-tiba Baby O mengakui bahwa dirinya sebagai pelakunya, dan akhirnya ini yang terjadi. No, that's clever. Cyrus kemudian membacakan isi surat dari Casey yang didengar oleh Poe dan semua napi di sana. Tapi belum selesai Cyrus membacakan, helikopter Duncan dan Vince datang menembaknya. Vince memaksa Cyrus untuk menyerah tapi tetap saja melakukan perlawanan. Sementara Poe yang sudah habis kesabarannya dan ia berniat akan menghabisi Cyrus. Poe berhasil mengurung Cyrus dan para napi lainnya dan ia langsung masuk ke ruang pilot dan memerintahkan si Gondrong untuk mendaratkan pesawatnya. Duncan yang awalnya akan menembak jatuh pesawat itu kemudian mengurungkan niatnya setelah Poe berhasil menghubunginya dan memberi kabar bahwa ia telah berhasil menguasai pesawat itu. Cyrus yang emosi berhasil dilumpuhkan oleh Bishop dan pesawat pun bersiap mendarat di jalan umum di Los Angeles. Vince berusaha mengosongkan jalan tersebut agar pesawatnya bisa mendarat. Si Gondrong pun mendarat darurat dan menabrak salah satu kasino di Las Vegas.
Cyrus yang berhasil sadar berniat menembak Poe namun gagal karena pesawat terbagi dua sehingga memisahkan mereka. Pesawat terhenti dan seluruh para napi akhirnya tertangkap. Beruntung Bishop dan Baby O berhasil selamat. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Poe. So what are you gonna do now? Thought of this day with birthday. Di bawah pesawat, ternyata Cyrus dan si Gondrong berusaha kabur dengan menaiki mobil pemadam kebakaran. Dalam aksinya itu, untungnya Vince dan Poe melihatnya. Langsung saja, mereka bergegas mengejar dengan menggunakan motor polisi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Poe dan Vince berhasil menaiki mobil pemadam kebakaran itu. Poe yang menghadapi Cyrus dan Vince menghadapi si Gondrong. Perkelahian sengit pun terjadi dan Cyrus berhasil dilumpuhkan oleh Poe dengan menggunakan tongkat kayu, sedangkan si Gondrong berhasil dilumpuhkan Vince dengan semburan air sehingga mobil itu pun oleng. Poe dan juga Vince berhasil lompat dan ia melihat boneka yang sudah kotor. Boneka itu akan diberikan pada anaknya sebagai kado ulang tahunnya. Di sana, ia juga berterima kasih pada Vince dan Vince juga terlihat akur kembali bersama Duncan yang telah merelakan mobil mewahnya dan menyesal karena tidak mempercayai Vince sebelumnya. Was born to that card. Akhir kisah diperlihatkan Poe yang bertemu dengan istri dan juga anaknya. Poe pun meminta maaf karena telah meninggalkan mereka berdua dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan dari film ini adalah, film ini bukan cuma soal pesawat dan napi. Ini tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap baik di tempat paling kacau. Cameron Poe menunjukkan bahwa di antara monster, kamu tetap bisa memilih jadi manusia. Dan kadang, cara menuju rumah harus melewati neraka dulu. Saya Ihao beserta tim Jetu yang bertugas, mohon undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.